Welcome di We Hope Podcast. Kali ini kita udah ada di episode 4 dan aku yang akan jadi hostnya. Nama aku Jessica. Dan aku punya satu narasumber nih yang bener-bener kayaknya kalian tuh udah tahu nih kalau udah kerja di WOOC lama karena dia ini charming. Terus emang membawa jadi tim leader yang baik. Terus kedua, dia ini juga suka banget yang namanya itu datang ke kantor lebih pagi dibandingkan yang lain-lainnya. Wah, bisa dilihat kan kalau dia ini tuh oke banget nih kalau harus jadi tim leader, bisa mencontohkan yang baik. Tapi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja yuk sambut orangnya. Hai, semangat pagi semua Wookers. Halo. Terima kasih, senang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Nah, nggak perlu aku yang jelasin, kita langsung minta perkenalan dirinya aja langsung. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih semua Wookers dan semua tim WOOC Global Technology. Nama saya Andri Chandra Susanto, selaku National Sales Manager untuk produk Small Home Appliances, yaitu Samono. Dan hari ini saya diundang datang di episode keempat dengan topik yang tidak kalah menarik, betul ya? Iya. Dan kita akan sharing sama-sama belajar, dan sama-sama kita berkembang dan bertumbuh bersama di PT WOOC tercinta. Nah, gak lupa nih, karena Pak Andri juga udah mention topik kita, aku mau kasih tahu nih, topik kita ini hari ini adalah merubah tantangan menjadi peluang. Nah, Pak Andri ini soalnya orang yang cocok banget nih untuk membahas topik ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Pertama-tama aku pengen tahu dong, Pak Andri itu asalnya dari mana sih? Oke, saya anak rantauan tentunya, yang berjuang juga membangun karir, mengais rezeki di kota besar. Dan saya berawal dari kota kecil, dari keluarga sederhana, dan bertumbuh dan dididik dari keluarga yang cukup disiplin. Dan pada saat merantau masuk ke kota besar di Jakarta, kuliah sambil bekerja di tahun 2000. Wow. Dan saat itu juga saya kuliah sambil bekerja. Tujuannya untuk mengasah kemampuan diri, terjun di dunia kerja, dan juga membayar biaya hidup juga di Jakarta. Jadi saya ingin hidup mandiri dengan support dari keluarga tentunya, dan diberikan kesempatan. Sampai sekarang saya terus tetap belajar sama juga dengan teman-teman semua, dan tentunya tantangan besar untuk hidup di kota besar, membangun karir dan mengais rezeki untuk masa depan yang lebih baik, tetapi semua dijalani dengan happy dan banyak bersyukur. Wah, keren ya. Berarti yang tadi aku udah spill dikit tuh nggak salah. Emang dari dulunya udah kerja sambil kuliah, bener-bener disiplin. Itulah mungkin ya yang alasan setiap pagi datang lebih pagi ya dibandingkan orang-orang lain ya. Karena kalau kita bangun pagi, kita lebih fresh, kita punya energi lebih, tidak terburu-buru tentunya, kita punya plan apa yang kita lakukan hari ini, dan tentunya kita lebih siap ketimbang kita buru-buru, telat, tentunya pasti akan berdampak hari yang kita lalui. Betul ya, Jess? Betul. Keren banget gak sih? Terus Pak, tadi kan Bapak sempat mention soal pendidikan Bapak. Berarti sekarang Bapak itu pendidikannya di mana nih? Oke. Di setara apa gitu? Ya, saya mengambil kuliah jurusan ekonomi, bukan karena bertujuan masuk dunia ekonomi, karena pada saat itu dengan keterbatasan kemampuan keluarga, orang tua, saya juga harus mengerti kondisinya, dan kuliah pada saat itu saya dapat di salah satu perguruan swasta di Jakarta Barat yang harganya juga pada saat itu masih terjangkau, dan saya juga berpikir saya kuliah berpendidikan untuk mendapat bekal ke depan. Tapi tentunya ilmu itu tidak hanya juga didapat di kita duduk di bangku kuliah, tentunya ada ilmu yang lain kita dapat di lapangan, dan tentunya ilmu sosial yang sangat penting untuk menggembleng diri kita lebih kuat lagi. Wah, keren banget sih Pak. Gitu untuk kayak awal perkenalan dirinya aja udah sekeren itu. Bener-bener kayaknya dari masa hidupnya tuh proses sampai berkembang kayak sekarang. Mungkin boleh sih Pak diceritain gimana sih awal mulanya Bapak bisa join di PT WOOC ini? Oke. Saya termasuk orang yang beruntung mengenal PT WOOC Global Technology, walaupun belum dalam waktu yang lama, tetapi saya mengenal PT WOOC Global Technology itu di tahun 2022. Memang sebelumnya saya kenal
perusahaan ini kuat dengan brand yang kita tahu Vivan Robot, tetapi mendalaminya saya belum sampai ke tahap itu. Dan saya dapat referensi gitu ya dari teman yang memperkenalkan PT ini, dan pada saat itu ada peluang baru, challenge baru yang datang ke saya. Dan karena bisnis atau industrinya sama dengan pengalaman yang saya geluti selama ini, saya terjun langsung untuk bisa handle satu tanggung jawab challenge baru di PT Work, yaitu untuk kategori produk Samono. Dan so far sampai sekarang kita berjalan dengan baik dengan dukungan dari manajemen, dari tim yang ada di semua cabang, branch manager, sales, dan internal back office di kantor, semua bersinergi dan kita mendapatkan hasil yang cukup baik di tahun ini. Wow, awal mula perjalanannya aja keren lagi. Bener-bener aku dari tadi amazed sih sama jawaban Pak Andri ini, gitu bener-bener ya. keren. Terus sebenarnya apa sih Pak yang memutuskan Bapak untuk kayak mau nih pegang brand home living ya, yang di bidang industrinya Samono itu kan home living. Nah, karena kan kayak kalau home living itu peralatan kayak untuk cewek. Home appliances ya tepatnya. Iya, kayak lebih kayak untuk ibu-ibu. Tapi kan Bapak nih kan cowok nih ya, kalau dilihat laki banget lagi ya. Baik, jadi karena saya mempelajari ilmu ekonomi, jadi sebetulnya ilmu ekonomi itu kita mempelajari apa kebutuhan yang ada di pasar. Dan kalau kita lihat baca data, kebetulan teman-teman Bookers, saya bawa data. Jadi di data ini, data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik BPS gitu ya, yang menjelaskan mengenai PDB. PDB itu adalah produk domestik bruto. Apa itu produk domestik bruto? Itu adalah satuan yang menjelaskan mengenai jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Bisa dalam satu kuartal, satu semester, ataupun satu tahun. Dan apa fungsi PDB ini adalah untuk mengukur tingkat perkembangan pertumbuhan satu negara. Dan ternyata menariknya adalah industri elektronik yang di dalamnya juga ada komputer, ada optik, dan juga barang logam, itu pertumbuhannya di kuartal pertama di tahun 2023 itu meningkat jadi 12,78%. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya di kuartal 1, tahun 2022 itu peningkatan 6,8%. Berarti menunjukkan adalah angka double. Peningkatan meningkat dari tahun 2022. Dan kalau dilihat dari perkembangan khusus dunia elektronik, itu peningkatannya 5% secara full year tahun 2023. Jadi kalau kita lihat industri elektronik ini terus berkembang. Kalau pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama tahun 2023 5,03%, pertumbuhan elektronik sendiri 5%. Berarti dari angka ini kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis di dunia elektronik itu sangat pesat di Indonesia dan cukup menjanjikan. Jadi boleh dibilang kategori home appliances ini sangat potensi. Semua orang butuh peralatan rumah tangga, semua bisnis properti butuh untuk mengisi produk kitchen appliances-nya. Dan itulah visi misi yang saya nilai cocok dengan PT Work, bahwa Samono ini kita tegas untuk fokus di industri ini. Dan kita menunjukkan bahwa industri ini potensi dan kita memberikan apa yang konsumen butuhkan. Baik dengan harga yang terjangkau, desain yang menarik, garansi yang kita berikan maksimal, dan itu memberikan rasa aman dan nyaman konsumen membeli produk kita. Jadi itulah salah satu dasar kenapa home appliances ini sangat berpotensi di Indonesia. Oh, begitu Jessica. Berarti ya bener ya, nggak cuma cowok ataupun cewek yang diharuskan untuk produk home appliance ya. Betul. Dan aku tuh suka ya, maksudnya artinya kita itu harusnya tahu ya, bisa melihat dari Pak Andri, nggak cuman kayak nggak boleh males kuliah gitu loh ya. Ini by data ini kan Bapak juga dapat dari pelajaran tersebut. Betul. Ya. Ini kita selalu update data karena kita perlu juga melihat kondisi ekonomi sekarang, bagaimana perkembangan negara kita, bagaimana mata dunia melihat Indonesia, bagaimana kesempatan yang kita ambil di satu industri pada saat kita sudah memutuskan, kita harus perlu membaca data. Jadi kita harus tahu tren apa yang sedang berkembang saat ini, itulah menjadi salah satu peluang. Jadi di satu sisi
ada tantangan, tetapi peluang akan mengikuti pada saat kita mengambil peluang itu tepat sasaran. Betul sih, benar. Aku Betul, ya? setuju banget bahwa kayak aku pun kan kuliah ya Pak ya, masih Ya. sambil kuliah sambil kerja. Jadi emang penting banget sih harus tahu paham data, tapi nggak cuma-cuma aja kita tuh main narik asal suatu hal. Oh ini Betul. lagi ngetren nih, tapi kita nggak tahu potensi perkembangannya di Setuju. mana. Oke, terus nih Pak, gimana nih perjalanan Bapak selama ini menjalani small home affiliates ini? Oke, tentunya kalau kita bicara peluang, kita harus tahu dulu apa itu definisi peluang. Peluang itu adalah, teman-teman, kita sama-sama belajar, saya juga masih terus belajar. Peluang itu adalah satu kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Jadi, demand di market itu ada, tetapi supply belum ada. Itu kesempatan atau peluang. Nah, peluang itu yang kita tangkap adalah sesuatu yang berpotensi dan kita harus punya value. Jangan sampai peluang ada, kita tidak punya value yang mendukung produk kita diterima pasar. Jadi apa yang saya lakukan pertama ada 4 tahap. Pertama, analisa. Analisa itu internal dan eksternal. Internal, apa yang kita perlu lakukan? Kita membangun bisnis ini tujuannya apa? Apa goals yang mau kita tuju? Kita lakukan analisa eksternal. Kita ke visit ke market, kita pengen tahu apa kebutuhan market terhadap produk. Apa yang diharapkan oleh konsumen. Itu salah satu external analysis. Kedua, kita melakukan perencanaan. Perencanaan itu kalau Jessica tahu pernah belajar di kuliah mengenai marketing mix. Marketing mix itu adalah ada 4 hal. Product, price, place, promotion. Produk apa yang kita jual, kategorinya apa, price, harganya seperti apa, bagaimana kita mengatur jenjang harga, namanya lagi place, distribusinya seperti apa, apakah melalui grosir, semi grosir, retail, modern channel, atau apapun. Dan yang keempat adalah promosi. Promosi apa, program apa yang kita akan lakukan. Tetapi dalam bisnis sekarang, dunia marketing, tidak hanya 4 varian saja. Ini sudah sangat berkembang. Selain 4P yang tadi, product, price, promotion, ada juga namanya people. Kalau produknya bagus, harga bagus, distribusi bagus, promosi bagus, bagaimana dengan people, orang yang menjalankannya? Kedua, publicity. Setelah produk ada, orang ada, bagaimana mengenalkan produk tersebut di market? Terus ada namanya packaging. Produk bagus, orangnya bagus, packagingnya apakah menarik? Karena itu adalah salah satu nilai jual. Jadi itu adalah step kedua setelah analisa. Namanya perencanaan. Jadi sekarang di ilmu marketing itu sudah berkembang sangat luas. Dan kita harus mengenal market, terus belajar dan tahu apa yang dibutuhkan oleh market. Setelah kita di masa fase perencanaan, kita harus menuju ke pengembangan. Setelah kita punya konsep itu, kita harus tahu caranya bagaimana mengemas produk ini, bagaimana mensosialisasikan produk ini supaya produk kita dikenal, menarik, viral, famous, dan itu menarik market. Nah, itulah di tahap namanya pengembangan. Setelah itu kita harus beralih lagi ke strategi. Strategi itu harus tepat sasaran. Banyak kita punya ide yang kita kembangkan, tetapi tentunya ide itu harus sesuai dengan pertama goals-nya company. Apakah produk yang kita launching itu strateginya sesuai dengan arah tujuan perusahaan. Next-nya, kita harus melihat dari sisi konsumen. Jangan sampai konsumen ekspektasinya tinggi, tapi kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Jadi ini adalah kesinambungan yang harus tetap berjalan di dalam suatu bisnis. Dan semua itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi dengan kita punya komitmen, baik di internal, kerja tim yang baik, komunikasi yang baik, kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, stakeholder yang terlibat, kita step by step akan mengarah ke tujuan yang kita capai, target yang kita tuju. Nah, itulah sedikit sharing informasi teman-teman, dan saya juga masih tetap belajar, dan kita namanya dalam satu lini bisnis, kita bicara tentang satu korporasi yang memiliki banyak tim, banyak orang yang terlibat. Jadi ya mudah-mudahan ini
tidak berat pembahasan kita, tapi kita belajar bersama-sama teman-teman, dan mudah-mudahan kita juga akan lebih baik ke depan dengan tentunya kita punya teamwork yang baik dan juga kita punya leadership yang bagus. Itu kurang lebih Jessica. Wow, perjalanannya keren banget. Aku selalu amazed lagi ya, karena satu sisi ini jadi pembelajaran juga loh. Gitu ya. Ini boleh dicatat loh teman-teman, kayak buat pembelajaran kita kalau kita mau bangun tim, kerjasama, terus juga bisa juga buat jadi pemula untuk pembisnis loh Pak. Ya. Sangat amat detail loh penjelasannya. Ini kita kuliah singkat gitu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua teman-teman, dan kita tidak bisa membedah satu materi cukup lama, tetapi poin-poin yang baik kita terima, dan selebihnya kita harus tetap banyak belajar dan tentunya tetap baca data teman-teman. Iya, betul banget sih, aku setuju banget ya. Aku bener-bener dari tadi memperhatikan sampai terkesima ya. Bener-bener poin-poinnya penting-penting banget menurut aku. Nah, ada nggak sih Pak masalah yang paling berat banget yang Bapak jalani nih selama ini di Home Appliance ini? Oke, good question ya Jessica. Dan ini tentunya banyak dari kita menghadapi hal yang sama. Yang saya hadapi untuk di hal pertanyaan ini adalah membangun kerjasama tim, membawa visi misi perusahaan, kita terjemahkan dan itu bisa sampai ke semua tim. Karena ini adalah hal yang krusial. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi saya membangun dari awal adalah komunikasi tim. Bahwa apa yang perusahaan tuju, apa yang kita targetkan, itu sampai pada titik sasaran yang tepat. Dan itu adalah challenge tersendiri. Tetapi itu juga kita harus bangun komunikasi yang baik. Jangan dijadikan beban, karena itu adalah seni. Karena marketing itu adalah seni. Bagaimana pelaku menjalankan seni tersebut. Jadi bagaimana kita mengemas marketing tersebut sampai menjadi suatu hal yang baik untuk perusahaan. Jadi yang saya lakukan pertama adalah koordinasi dengan tim, personal communication, karena itu penting sekali. Karena saya perlu membangun komunikasi yang baik juga dengan semua tim, tanpa melihat background mereka. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama tumbuh bersama. Ada hal yang kita bisa improve, kita belajar bersama. Supaya komunikasi ini pelan-pelan teman-teman di lapangan, teman-teman di cabang memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana workflow yang sesuai. Nah, itu yang saya bangun di tim. Komunikasi intens tidak harus di meeting mingguan, walaupun itu juga rutin kita lakukan, meeting bulanan. Tapi keseharian kita juga, kita membangun komunikasi tidak hanya masalah pekerjaan. Karena pekerjaan hanya notabene berfokus pada jam kerja. Tapi pada saat kita sudah mulai ke personal, komunikasi yang baik dengan tim, berteman seperti yang Jessica lakukan juga dengan tim, itu akan membangun tim yang lebih kokoh. Akhirnya, segala beban yang kita terima, tanggung jawab besar yang kita terima, itu pelan-pelan akan terkikis bahwa kita menikmati. Sebenarnya kalau kita bicara lebih panjang, dalam hidup kan kita harus menerima proses. Kita tidak bisa menerima senangnya saja, kita juga harus terima sedihnya. Kita juga tidak hanya harus mau menerima prestasinya aja, tapi kegagalannya enggak. Itu adalah satu proses yang harus dilewati. Tanpa ada gagal, kita tidak bisa melewati fase prestasi yang cemerlang ke depan. Jadi semua harus beriringan, kita harus sama-sama pikul bersama. Jadi konsep itu yang saya jalankan memang di awal sebagai sesuatu yang tantangan berat, tetapi jika dijalankan dengan ikhlas, dijalankan dengan komunikasi yang baik, kekeluargaan, pelan-pelan teman-teman kita percaya bahwa semua pasti akan terselesaikan. Wah, begitu berarti Jessica. ini secara tidak langsung masalah serta solusinya loh langsung ya. Gitu ya. Aku sih bener ya, menurut aku juga kayak menghadapi orang, apalagi dalam satu tim dengan sifat orang yang berbeda-beda, latar belakang yang beda-beda, itu nggak gampang sih. Betul. Karena kayak ada orang yang bisa ditegur kayak gini, ada orang yang nggak bisa ditegur kayak gini, ya kan? Padahal namanya kita ngomongin pekerjaan kan itu bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi harus sesuai visi dan misi itu ya. Betul sekali. Nah, aku
seneng banget sih mendengar ini semua. Satu sisi memotivasi aku untuk kayak bisa lebih ngobrol tuh sama orang lebih enjoy. Karena kadang aku tipikal orangnya nggak enakan loh. Kalau Gitu ya. takutnya nanti kalau terlalu kebuka ngomongnya terlalu frontal gitu. Dan takutnya apa yang kita utarakan, pendapat orang berbeda, Ya, tanggapan itu sih, berbeda. Jadi bener. kita harus tahu rules-nya, harus tahu batasan. Kurang lebih Oke. seperti itu. Berarti balik lagi ya, dari kitanya dulu. Kalau kita Betul. mau ada something happen yang bisa berubah, itu harus dari kitanya dulu. Jangan Setuju. kita berharap dari orang lain ya. Ya. Oke. Nah, terus aku mau nanya nih, sebenarnya Boleh. lebih ke brand Samono-nya nih. Kan Bapak megang brand Samono. Gimana sih kalau ada suatu masalah di brandnya ini, gimana strategi Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Pertama, ada beberapa analisa yang kita bisa pakai untuk mencari ada masalah apa dan penyelesaiannya apa. Jadi di dunia marketing itu ada namanya root cause analysis. Root cause analysis ini adalah salah satu metode yang mencari akar masalahnya yang kita lihat juga dari gejala yang muncul di permukaan. Itu salah satunya yang sering saya juga pakai metode ini. Ada namanya fishbone analysis yang kita membedah setiap partikel masalah itu dengan satu konsep tulang ikan ya, fishbone analysis. Ada juga analisa SWOT yang mungkin lebih familiar dikenal teman-teman di dunia marketing gitu ya, di dunia sales. SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Kita harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan, peluang yang akan muncul dan kendala yang akan terjadi. Jadi analisa ini kita pakai untuk membedah suatu masalah dulu. Jadi kita mengumpulkan beberapa hipotesa. Hipotesa yang terjadi pada saat masalah itu muncul. Kita gunakan variabel analisa itu untuk mencari akar masalahnya. Tidak hanya bisa menggunakan asumsi kita sendiri. Kita perlu komunikasi intens juga melibatkan tim. Karena ada hal-hal yang kita bisa dapat sendiri, tapi kita juga butuh pendapat dari tim, dari teman-teman yang lain. Semua dikumpulkan, kita rangkum di satu analisa. Setelah itu, kita akan cari solusi. Apa plan berikutnya? Action plan-nya apa? Action plan tidak hanya terfokus hanya satu. Action plan A, ada B, ada C, ada D. Bermacam kita harus buat. Nah, untuk menuju ke sana, ada metode namanya PDCA. PDCA itu adalah Plan, Do, Check, Action. Dari rencana yang kita buat untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita lakukan. Dengan penyamaan visi, misi, dengan satu komitmen bersama yang kita bangun dengan tim, kita lakukan. Tadi do itu berlanjut ke check. Setelah kita lakukan, tidak bisa dilepas begitu aja, Jessica. Kita perlu harus namanya checking. Apakah plan rencana yang kita lakukan sudah sesuai dengan rencana? Apakah sesuai dengan harapan yang kita tuju? Setelah kita cek, kita harus namanya action. Action itu adalah sesuatu yang jika plan itu berhasil, apa yang harus kita lakukan? Continuity, kita lakukan terus-menerus. Atau jika plan tersebut gagal, kita menyiapkan plan B. Jadi plan, do, check, action ini adalah satu pola yang berkesinambungan. Nah, ini juga tidak hanya di dunia bisnis, dunia kerja, kita juga bisa terapkan di dunia pribadi kita. Jika punya kendala atau masalah dalam keluarga, pribadi, hubungan personal, kita cari tahu dulu akar masalahnya apa sih. Contoh, misalkan pacar saya ini ngambek. Ngambek itu adalah gejala. Dia bukan masalah. Apa yang menyebabkan dia ngambek atau misalkan komplain? Oh, ternyata dia nggak pernah diteleponin atau jarang ditelepon. Akar masalahnya ternyata dia butuh perhatian lebih. Nah, bagaimana mencari solusinya? Nah, itu adalah satu analisa yang kita bisa pakai tidak hanya di dunia kerja, Jessica. Jadi di dunia pribadi, hubungan relationship kita dengan pasangan, dengan keluarga, orang tua, kita bisa lakukan itu dan sangat berguna untuk hidup kita ke depan. Yakinlah. Berarti strateginya itu balik lagi ya, kalau emang dalam tim itu juga harus melibatkan orang lain juga. Kalau Betul. ada suatu masalah, kita juga harus nanya pendapat orang lain. Betul. Berarti nggak cuman karena Bapak tim leader, Bapak sendiri aja yang ngurusin Tidak. ya. Karena manusia itu diciptakan unik dan kita punya pikiran, punya rasa.
setiap manusia punya talenta atau kelebihan masing-masing. Apa yang kita tidak terpikirkan, mungkin teman atau tim kita punya ide brilian. Jadi kita harus merangkum setiap pendapat dari semua tim. Nanti mana yang akan dipakai, tapi semuanya harus bebas berpendapat. Makanya di Indonesia selalu kita menekankan musyawarah untuk mufakat, betul ya? Itu kita harus tekankan lagi bahwa kita tidak hanya berfokus dengan satu orang atau satu figur. Karena setiap manusia bisa salah. Jadi setiap orang bisa melakukan khilaf. Kita butuh orang lain untuk bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu namanya kerja tim. Ya. Seperti itu, Jessica. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin dari brand, tim gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, tadi kan sempat di-mention di awal ya, waktu perkenalan diri, kalau Bapak itu orang yang disiplin. Ya. Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih, gimana sih cara Bapak tuh mungkin disiplinnya tuh boleh dijabarin lagi untuk bisa mencapai posisi yang sekarang ini. Oke. Didikan keluarga saya, didikan orang tua saya cukup baik di mata saya gitu ya. Karena contoh waktu saya kecil, kalau kita masih kecil, masih SD gitu ya, libur Sabtu Minggu ya maunya tidur bangun siang lah gitu ya. Tetapi orang tua saya tidak mendidik itu. Jadi pada saat weekend tetap bangunnya pagi. Tidak boleh bermalas-malasan. Jam 6 pagi apa yang dilakukan? Bersih-bersih. Bersih-bersih rumput, rumah, nyapu gitu ya. Nanti jam 7 harus sudah mandi, jam 8 harus sudah makan, semua tertata. Apa yang menjadi pesan? Bahwa suatu saat kita akan masuk di dunia kerja atau dunia bisnis yang lebih keras. Kita akan bersaing dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia. Karena kita di era globalisasi. Di negara yang lain, mereka juga punya pendidikan yang cukup keras. Makanya kalau dilihat kurikulum sekolah gitu ya, mungkin di negara lain juga cukup keras dan cukup maju. Dan Indonesia sedang menuju ke sana. Karena kita sedang persaingan di dunia globalisasi, di dunia yang sangat, persaingan itu sangat bebas. Nah, kita adalah orang Indonesia yang kita berjuang di negara kita sendiri. Jika kedisiplinan kita tidak tumbuhkan dalam keluarga dari saat kita kecil, pada saat kita masuk dunia kerja atau nanti di persaingan dunia bisnis, kita mungkin akan disalib. Kaget juga. Akan kaget. Jadi kita harus membiasakan itu supaya kita mempunyai pola. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita harus lakukan besok, kita sudah punya pola itu. Dan kita merapikan itu sesuai dengan manajemen yang kita bangun sendiri. Nah, itu yang saya terapkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus punya goals setiap hari apa yang kita lakukan. Yang saya pribadi rasakan adalah setiap kita bangun tidur, itu adalah poin pertama menentukan hari kita menyenangkan atau tidak. Jika hari kita bangun pagi dengan fresh, bersyukur, tidak mengeluh, positive thinking, setiap yang kita lakukan semuanya terstruktur rapi. Tapi pada saat kita bangun pagi, kita sudah mengeluh atau terlalu terburu-buru, panik, kita sudah merusak rangkaian kegiatan kita di keseharian kita. Jadi semua tergantung gimana kita mengelola emosi, pengendalian diri. Emosi itu penting karena kalau kita lihat sekarang ada namanya spiritual question yang dinilai, emotional question, bukan hanya intelligent question. Jadi emosional ini mempengaruhi pada saat seseorang mendapat suatu masalah atau tekanan, bagaimana mereka mengatasi masalah itu. Dan manajemen emosi ini perlu kita jaga karena jika dari pagi kita bangun pagi, lebih fresh, kita udah menyiapkan sesuatunya untuk keseharian kita, yakinlah bahwa hari itu akan menjadi ibadah buat kita. Dan kerja akan lebih nikmat. Lebih enjoy. Lebih enjoy, ya? betul banget. Wah, berarti ini perlu dicontoh nih cowok-cowok nih ya, biar pada rajin. Sejak mudanya harus dicontoh nih Pak. Gitu ya. Saya baru pertama kali dengar nih cowok-cowok walaupun di hari libur tetap bangun pagi, bisa bantuin orang tuanya beres-beres. Saya sih udah gak pernah dengar loh Pak. Gitu ya. Iya benar, cowok-cowok yang kayak gitu saya udah gak pernah Masih mungkin masih banyak, cuma yang muncul di permukaan mungkin sedikit. Selebihnya di sosial media mungkin perlu ya. dicontoh guys. Ini salah satu orang sukses, perlu dicontoh ya. Amin. Kita sambil minum boleh ya, Jess? Boleh Pak, silakan. Emang disediain untuk Oke. minum Pak ya.
Oke, mungkin aku sambil nanya ya. Itu kan Boleh. kalau berdasarkan diri sendiri nih Pak. Tadi sebenarnya sih mungkin udah di sounding juga sih soal manage tim. Nah, Bapak tuh gimana ya? Maksudnya tim itu kan semakin lama semakin berkembang nih. Orangnya makin banyak. Gimana Bapak untuk manage orang-orang yang makin banyak yang seperti tadi saya udah mention juga di sebelumnya dengan latar belakang tuh yang orang-orangnya tuh beda-beda semua. Apa nggak pernah bikin Bapak mumet gitu? Iya. Pertama, memang itu tantangan dan ya bidang saya bukan psikolog gitu ya, yang bisa mengerti setiap orang gitu ya. Tapi intinya adalah komunikasi dan kita harus belajar memahami. Terkadang orang merasa kita mau dipahami, dimengerti orang. Tetapi jika kita pertanyakan dalam diri, kita pernah nggak menanyakan kita mengerti nggak orang lain? Nah, jadi menurut saya dalam suatu hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan personal, kasta tertinggi atau hal yang sangat penting itu adalah pengertian. Ya. Jadi kalau kita udah memahami dan mengerti pasangan kita, teman kita, relasi kerja kita, itu sudah kunci awal untuk bisa menjalin hubungan kerja, hubungan keluarga yang lebih lama. Nah, jadi mulailah untuk mengenal tim kita, mengenal teman kita, partner kita, mengenal customer kita, apa yang mereka butuhkan. Cobalah belajar mengerti. Jangan menuntut kita yang harus dimengerti. Jadi kita coba belajar mengerti, karena pengertian itu akan meluluhkan setiap masalah. Yang besar akan jadi kecil, yang kecil akan hilang. Jadi pelan-pelan dengan waktu yang ada, isi waktu dengan kebersamaan dengan tim, tidak melulu dengan pekerjaan. Kita coba masuk ke dunia pribadi, mungkin ada hal-hal yang dia ternyata butuh lo temen ngobrol, butuh lo namanya advice sebagai teman, bukan sebagai atasan. Kita ada untuk mereka. Karena kalau kita merasa kita ini makhluk sosial, betul ya? Di dunia kerja, dunia keluarga, dunia lingkungan sosial, kita pasti punya peran buat orang lain. Nah, itulah yang kita coba ambil peran itu supaya orang merasa kita adalah problem solver. Jadi, jadilah teman yang baik, tim yang baik, leader yang baik. Percayalah, semua akan teratasi dan semuanya akan berasa enteng. Yang besar akan jadi kecil, yang kecil akan hilang. Jadi kita tidak perlu besar-besarkan, kita nikmati prosesnya, kita tunggu hasil akhirnya. Wah, berarti Pak Andri ini emang sangat amat, kayaknya semua masalah diangkat santai ya? Itu rahasia muda mungkin ya. Iya ya, makanya awet nih gantengnya nih guys. Padahal udah berkeluarga, udah punya anak, awet nih gantengnya ya. Terima kasih. Aku juga memahami ya dari penyampaian Bapak tadi ya, bahwa ternyata komunikasi itu emang penting, tapi lebih penting lagi komunikasi dengan pengertian juga ya. Betul. Kalau nggak ada pengertiannya capek ya, komunikasi terus, ngasih tahu terus juga kalau orang yang nggak paham-paham bingung ya. Oke, berarti dari semua itu sebenarnya ada poin penting yang kita bisa ambil juga sih. Bener-bener kayak kita itu juga kadang kalau misalkan ada ya Pak, atasan tuh yang lupa diri juga loh Pak ya. Tapi kalau melihat di sini Bapak tuh bisa memposisikan diri Bapak tuh bisa sebagai teman, bisa jadi sebagai team leader, bisa jadi kayak orang tuh yang nggak cuman atasan aja nih, tapi bisa jadi teman untuk nge-backup kayak teman kerjanya. Nah, dari semua yang udah Bapak jabarin nih, dari tim, dari Bapak di brand, ada apa aja sih Pak pencapaian-pencapaian yang udah Bapak capai sampai saat ini? Oke. Prestasi atau pencapaian terkadang terlalu sombong kalau kita mendeklar gitu ya. Tentunya harus ada tolak ukur. Tolak ukur mencapai sesuatu. Ada target. Tolak ukurnya target yang kita capai. Nah, dari beberapa fase saya masuk dunia kerja gitu ya, saya juga masih banyak belajar karena saya menekuni dunia industri ini lebih ke elektronik. Dari zaman saya kuliah sambil bekerja, dapat promosi atau peluang lebih baik gitu ya, sampai dengan sekarang. Prestasi itu tentunya akan muncul pada saat kita merasa kita sudah memberikan sesuatu untuk perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan itu kita harus ada wujud take ownership. Kita harus ada merasa memiliki. Pada saat kita merasa memiliki,
bisnis ini yang kita drive, kita jalankan, semua akan menjadi lebih mudah karena kita tidak terbebani bahwa target itu harus dicapai untuk tujuan perusahaan. Tetapi di balik itu, tujuan yang kita capai karena kita take ownership, kita merasa ini milik kita, bisnis yang kita jalankan, kita merasa kita nanti akan berorientasi itu untuk kita. Jadi setiap fase pencapaian target itu hanya angka. Angka itu adalah tolak ukur. Dan sebenarnya angka itu tidak mutlak. Tapi pada saat konsumen atau toko puas dengan pelayanan kita dan kita memberikan solusi yang baik, profit, itu adalah prestasi terbesar. Nah, selanjutnya, jika kita sudah memberikan itu untuk customer kita, partner kita, dimanapun kita masuk dunia kerja, mereka akan tahu bahwa kita adalah orang yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita memberikan support dan fokus kepada apa yang mereka butuhkan, customer kita butuhkan. Jadi itu adalah menurut saya prestasi sendiri untuk saya. Jadi dimanapun kita bekerja, pada saat kita mencapai satu fase, kita memberikan value yang baik, kita pindah kerja atau kita mengembangkan satu potensi bisnis yang lain, trust itu sudah muncul. Karena trust itu penting, kita lihat banyak dunia kerja ini, banyak karyawan, banyak sales di Indonesia. Tetapi apakah value-nya sudah ada? Karena prinsipnya adalah kita kerja adalah kita memberikan value. Value itu yang kita bentuk. Brand apapun yang kita jual itu hanya background. Tetapi intinya kita yang dilihat. Kita as a brand. Saya sebagai brand Andri Chandra, dimanapun saya bekerja, dimanapun bisnis saya tekuni, orang akan melihat saya as a brand. Bukan produk yang saya jual. Jadi poin utamanya adalah value yang kita bawa. Nah, take ownership itu penting. Pada saat kita menjalankan sesuatu, kita harus ikhlas, tulus, tidak untuk kepentingan kita pribadi, karena kita sedang quote on quote kita menjual diri kita, value yang kita tawarkan. Jadi menurut saya prestasi itu hanyalah angka, tetapi prestasi yang membanggakan pada saat kita memberikan sesuatu untuk orang, bermanfaat buat orang lain. Oke, berarti kalau pencapaian-pencapaian dari Pak Andri ini malah lebih ke personal yang bisa memberikan dampak ke orang lain ya. Betul. Oke, nah aku pengen tahu nih Pak, sumber motivasi Bapak tuh apa sih selama bekerja? Motivasi, tentunya motivasi saya bisa bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Tidak hanya untuk keluarga, untuk orang sekitar, dan saya merasa semua fase dalam hidup kita itu adalah sudah ada garis yang kita harus jalankan. Dan tentunya kita harus menjalankan itu dengan baik. Nah, motivasi perlu buat kita untuk maju ke depan, jangan menoleh ke belakang. Belakang adalah sesuatu yang untuk pembelajaran kita, untuk menjadi manusia lebih baik. Karena saya merasa saya anak rantauan gitu ya, yang mengadu nasib di kota besar, dan punya keluarga, untuk mensejahterakan keluarga, karyawan, tim. Tentunya motivasi itu akan lebih dititik beratkan ke orang lain. Pada saat kita melihat orang lain bahagia dengan adanya kita ikut bahagia. Kita melihat tim kita maju, sejahtera, itu juga membuat hati kita damai. Jadi orientasi saya adalah motivasi untuk menyenangkan orang lain, untuk bermanfaat buat orang lain. Wah, saya aja termotivasi loh dengernya loh ya. Bener-bener aura positifnya keluar banget ya. Nggak ada Gitu ya? aura-aura negatif loh Bapaknya. Mungkin karena ini pencahayaannya Cahayanya. bagus ya. Pencahayaannya bagus. Nah, dari tadi kan kita udah bahas halnya serius-serius terus nih ya Ya. Pak. Saya pengen dong membahas hal-halnya yang santai dikit nih. Boleh dong. Apa sih hal-hal yang bikin Bapak tuh bahagia kerja di Wuk nih? Atau ada hal-hal lucu nggak gitu? Oke. Pertama, kerja di Wok itu menyenangkan pasti. Di sini tempatnya strategis. Jadi tidak berasa di area PIK ini, Pantai Dekapuk ini adalah murni area bisnis. Karena ini juga tempat wisata, kuliner gitu ya. Jadi kita fun di sana. Kedua, teman-teman yang ada di PT Wok ini menyenangkan.
Dari berbagai orang, berbagai divisi, saya banyak belajar, banyak bertemu teman-teman baru, belajar banyak dari mereka. Dan yang menarik, saya merasa lebih muda di sini. Karena semangat mudanya di sini sangat banyak teman-teman, dan saya termotivasi juga untuk hadir di keluarga besar ini sebagai Wookers, dan saya bangga menjadi Wookers, teman-teman. Dan saya senang juga berkenalan dengan teman-teman dari cabang, dan intens juga kita komunikasi, berbagi cerita tanpa melihat jabatan apapun karena kita satu keluarga besar. Dan tentunya ini hal yang menyenangkan. Jadi setiap pagi datang ke sini, lihat Jessica datang, lihat teman-teman yang datang, itu satu hal yang menarik karena cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Teman-teman di sini luar biasa dan auranya positif semua. Jadi saya merasa happy banget kerja di sini. Dan itu makanya saya tidak terasa saya sudah setahun lebih loh di sini. Gitu ya, dan nyaman sekali, tidak ada rasa paksaan dan tidak ada merasa sesuatu yang berat karena vibe-nya sangat positif. Dan itu yang kita harus jaga di perusahaan ini supaya kita merasa comfort. Selain di rumah, kita merasa di sini menyenangkan. Ya, jadi Jessica bagaimana? Gak jadi beban ya. Saya juga seneng-seneng aja sih ya. Ketemu orang kayak Pak Andri ini seneng banget sih. Karena lebih bawaannya tuh semangat kerja. Tiap pagi ya saya lihat udah di depan meja ya, udah buka laptop. Wah, semangat banget kerjanya ya kan. Lagi nonton Netflix kali. Oh, nonton Netflix ya? Bukan kerja ya? Nah, kalau itu kan hal yang membahagiakan, Pak. Ya. Ada nggak hal lucu gitu, Pak? Hal yang lucu. Bapak tadi kan sempat mention nih. Bapak kan merasa di sini awet muda ya kan? Ada nggak, Pak, cewek-cewek yang suka isengin Bapak? Bapak kan charming nih ya. Mungkin karena di sini juga banyak teman-teman yang ganteng-ganteng juga di sini ya. Teman-teman di sini juga menarik gitu. Dan mungkin karena saya posisi duduknya juga agak di pojok gitu ya. Dan terlalu kelihatan gitu. Jadi saya belum pernah merasakan itu sih Jessica. Tapi yang jelas saya senang dan saya juga sering komunikasi juga teman-teman, membangun silaturahmi gitu ya. Dan tentunya kita supaya kerja lebih nyaman, lebih sehat, tentunya kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Dan saya senang di sini. Termasuk dengan Jessica juga salah satu wanita yang sangat mempesona di PT Wook gitu ya. Dan kita harusnya berbangga punya talent seperti Jessica yang multi talenta, bisa live streaming, jualan jago gitu ya, dan juga bisa membawakan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Jadi ini adalah talenta yang cukup mempesona di Wook. Jadi kayak saya narasumbernya ya. Terima kasih loh. Tapi, sama-sama Jessica. Emang bener sih di sini sangat amat membahagiakan ya. Dan Wookers ya, ini Pak Andri yang duduknya di pojokan ya, boleh di-notice loh ya kan, charming. Yang menghadap ke apartemen ya. Nah, tuh udah disebutin ya posisi tepatnya di mana. Oke, kita bercanda-bercanda udah dulu ya. Aku pengen nanya satu hal nih. Ada nggak sih yang orang-orang tuh perlu tahu atau ada hal penting apa yang perlu disampaikan dari brand Samono itu sendiri, Pak? Oke, good question lagi. Samono ini kita sudah launching sudah 2 tahun lebih, teman-teman. Dan progres penjualannya sangat positif di market. Dan tentunya kita memberikan solusi yang terbaik untuk customer kita. Karena kita yakin bahwa setiap brand yang muncul di Indonesia itu persaingannya cukup ketat. Dan untuk mendapatkan trust dari market itu juga butuh hal yang tidak mudah untuk kita bangun. Dan untuk Samono sendiri, kita sudah banyak menggarap banyak customer, klien yang kita sudah kerjasama dari seluruh Indonesia. Dan sudah terdaftar, sudah kurang lebih 40.000 customer yang sudah bertransaksi Samono. Ya, dan itu prestasi yang dibangun bersama dengan tim dan kita konsisten dan persisten. Jadi kita memberikan program yang menarik. Pertama, Samono itu secara kualitas produk tidak kalah dengan brand elektronik yang lain. Kedua, secara produk dan harga kita juga sangat kompetitif karena kita
di awal-awal kita korbankan margin supaya customer kita mendapatkan profit lebih dengan berjualan produk Samono. Bagaimana dengan garansi? Semua produk Samono kita bergaransi 1 tahun penggantian baru. Ya, jadi itu memberikan sesuatu yang sangat berharga, memberikan sesuatu lebih nilai tambah yang kita tawarkan ke semua customer kita. Dan kita membuka komunikasi jika memang dibutuhkan hal-hal yang lebih besar, contoh support rack untuk membantu display, karena tentunya untuk produk baru di toko perlu visibility, perlu ada namanya display, karena kalau display itu tidak muncul di toko, produknya tidak dikenal, dan kita menyiapkan itu dengan paket dan syarat tertentu. Nah, selain itu juga kita sudah membangun bisnis ini kerjasama tidak hanya di toko elektronik, supermarket lokal, supermarket yang sudah dikenal banyak kalangan, yang bertaraf nasional gitu ya. Ada juga modern channel, toko-toko yang memang sudah dikenal, dan itu kita sudah bekerja sama dan kita memberikan benefit yang lebih supaya Bapak Ibu partner kita bisa nyaman dan bisa mendapatkan profit lebih dengan berjualan Samono. Nextnya, jika butuh informasi lebih lanjut, bisa komunikasi dengan tim yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya 35 cabang di seluruh Indonesia dengan tim sales yang sudah expert. Mereka sudah mengerti bisnis ini dan itu akan menjadi konsultan untuk Bapak Ibu untuk kita bisa bertumbuh bersama. Wah. Seperti itu, Jessica. Keren ya. Wah, bagi kalian nih yang belum tahu Samono wajib cari tahu sih dengan Betul. value-value yang tadi udah disebutin sama Bapak ya. Keren banget sih. Nah, sekarang nih aku juga baru dikasih tahu nih. Jadi Apa Bapak itu? jangan kaget karena aku juga nggak tahu apa ya. Ini ada 10 fun facts about Pak Andri nih. Wow. Waduh. Jadi saya deg-degan nih. Santai aja. Santai ya. 10 fun fact. Boleh minum ya? Boleh dong. Sambil minum. Oke, kita langsung aja ya ke fun fact yang pertama. Fun fact yang pertama, benar gak sih Pak Andri ini orangnya sangat-sangat perfeksionis? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Sangat-sangat perfeksionis. Sebenarnya dari kita itu punya ada sisi perfeksionisnya. Cuma ukurannya berbeda menurut saya. Kalau kita menjalankan satu plan yang kita sudah rencanakan, tentunya kita ingin rencana itu tuntas sampai akhir. Mungkin sudut pandang orang melihat itu perfeksionis. Tetapi ada orang yang sudah ada plan, tapi tidak menuju sampai akhir. Terkesan tidak dinilai perfeksionis. Jadi menurut saya tolak ukur perfeksionis itu terbatas, tetapi apa yang kita tampilkan keluar, apa yang kita suguhkan keluar, itu mencerminkan diri kita. Baik dari cara kita bicara, cara kita tampil, itu mempengaruhi. Jadi plan, rencana yang baik dan eksekusi yang baik tentunya akan mencapai hasil yang baik. Jadi mungkin tolak ukur perfeksionis itu setiap orang relatif, tapi menurut saya jika kita punya plan, kita harus konsisten lakukan untuk mencapai hasil tersebut. Jadi mungkin sedikit bisa menjawab. Kalau dibilang perfeksionis, tentunya karena saya proses oriented dan result oriented, jadi mungkin dilihat bahwa itu perfeksionis. Oke. Tapi emang konsisten kali ya kata-kata lebih tepatnya ya. Konsisten, betul sekali. Oke, kita langsung lanjut aja ya Pak ke fun Boleh. fact yang kedua. Benar nggak sih Pak Andri ini adalah penggemar mie? Dan setiap dinas harus coba kuliner mie ya? Betul banget. Aku sampai bingung loh, beneran ini? Betul banget. Apapun mie. Saya suka mie, betul. Wah. Jadi kalau saya ke daerah itu, saya suka coba mie lokal gitu ya. Dan mungkin kalau skala perbandingan, saya tidak perlu cari nasi. Kalau ada mie, mungkin saya masih bisa menikmati. Karena mie di Indonesia tuh sangat otentik, rasa mie. Dan setiap area itu khas sekali. Jadi kalau kita ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, mereka punya rasa tersendiri. Dan itu adalah menurut saya suatu harta yang tak ternilai. Wede. Jadi kita sebagai orang Indonesia wajib untuk mencoba kuliner lokal, terutama mie. Wah, mie ya. Nikmatnya tak terhingga ya. Nikmatnya tak terhingga. Oke, kita lanjut ke fun fact yang ketiga nih. Ini approve ya berarti ya. Approve ya.
Oke, bener nggak sih Pak Andri waktu jadi sales dulu punya kebiasaan menyisir rambut setiap habis turun dari motor? Oke. Ya, ini betul. Saya jadi malu. Betul, karena gini. Karena saya merasa kita sebagai sales itu adalah garda terdepan. Apa yang kita tampilkan itu mencerminkan apa yang akan kita tawarkan. Jadi, pada saat saya jadi sales dulu, naik motor, pakai helm gitu kan berantakan gitu. Jadi saya sisiran dulu di motor, di spion gitu ya. Karena kita pasti ingin menampilkan performa yang baik. Supaya kita menata diri kita baik, pada saat kita bertemu, itu adalah wujud kita menghargai orang lain. Kita bertemu lawan bicara kita, customer kita menghargai mereka dengan apa yang kita berikan. Terutama dari penampilan. Jadi ada cerita lucu, salah satu toko di Jakarta Selatan, yang setiap saya datang, karyawannya bilang saya mirip pilot. Karena rapi gitu ya, mirip pilot. Jadi saya bilang, karena mungkin itu adalah kita membangun brand image kita. Jadi kalau kita tidak terawat, tidak siap, begitu juga kita akan pada saat berpapasan dengan customer, kita diskusi dengan customer akan melihat kita tidak siap. Tapi kalau kita rapi, kita lebih well perform, mereka melihat kita lebih siap dan lebih enak untuk bicara. Dan ini valid. Valid ya. Bisa dilihat juga sih dari sekarang on point terus rambutnya ya gitu kan? Ya. Tapi berarti Bapak dulu pernah jadi sales ya sebelum jadi team Sales leader dong. sekarang? Sales, betul. Berarti perjalanan hidupnya sangat amat patut dicontoh nih guys ya. Terima kasih Jessica. Masih banyak teman-teman yang lain yang lebih. Tapi siapa tahu perjalanan hidup Bapak bisa memotivasi orang lain. Semoga amin. Ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang keempat. Benar nggak sih Pak Andri masa mudanya cowboy? Cowboy itu apa ya? Dan kekinian. Gaul dan kekinian. Oke. Gaul dan kekinian yang saya tangkap adalah poinnya adalah kita harus up to date. Jadi kita tidak boleh ketinggalan informasi. Poinnya itu. Makanya kita harus gaul. Jadi saya kalau berhubungan atau kita berbicara dengan semua teman dari semua dimensi atau semua batasan umur, tidak hanya yang muda, yang seumuran dengan kita atau lebih tua, kita harus bisa membawakan sesuatu atau pola bicara kita sesuai dengan umurnya. Jika saya bicara tentang politik gitu ya, dengan bapak-bapak yang suka politik, dengan anak muda yang lagi tren sekarang, saya harus belajar. Jadi ilmu komunikasi pada saat kita bisa menyambung komunikasi itu dan nyambung ngobrolnya. Nah itu yang saya pelajari. Jadi cerita lucunya, saya kalau punya customer waktu itu suka bola, karena saya nggak suka bola, saya belajar sebelum saya datang ke dia, saya lihat dulu pertandingan semalam, tim mana lawan mana, yang menang siapa. Jadi waktu saya bicara, saya akan membahas itu. Jadi mereka akan membuka diri, oh ternyata ngobrol nyambung ya. Begitu juga saya ngobrol misalkan dengan ibu-ibu gitu ya. Wah, yang ceritanya gosip, saya juga harus mengamati gosip apa yang sekarang lagi tren. Jadi pada saat kita ngobrol tentang tema itu, kita juga mengerti dan nyambung. Itu adalah fase awal untuk kita masuk dan akan lebih deep lagi hubungan dengan toko. Berarti ini valid ya Pak? Valid banget. Dan nih ya, menurut aku juga bisa jadiin pembelajaran loh fun fact-nya Bapak ini. Berarti gitu ya? kita bisa belajar untuk lebih kenal customer kita nih. Betul. Jadi customer tuh ngerasa nyaman kayaknya nih, Pak Andri nih kayaknya bikin nyaman nih, saya mau lah beli ya gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya ke fun fact yang kelima. Benar nggak sih Pak Andri dulu pernah ikut MLM dan aktivitasnya agen asuransi pas zaman kuliah? Ya, ini benar banget. Jadi di salah satu perguruan tinggi cukup terkenal di Jakarta Barat, saya pernah bergabung di MLM gitu ya, atau di agen asuransi. Tetapi saya ingin belajar ilmu mereka. Karena awalnya saya pernah lihat dari teman saya sendiri yang dulunya pendiam, kok bisa mempresentasikan sesuatu, pola bisnis, kok pinter ngomong sekarang gitu ya. Terus jadi penasaran, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Dibilang dia masuk di suatu bisnis community gitu ya, yang disebut MLM, bisnis jaringan, dan saya belajar. Dan orientasi saya adalah mencari ilmu, bagaimana bisa belajar presentasi, bisa
ketemu orang, bagaimana bisa merangkai suatu pesan dan segala macam. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi sampai waktu di multi level marketing itu, saya adalah salah satu dari 2 grup besar di kampus tersebut yang punya jaringan yang besar. Jadi saya belajar banyak di sana, saya menghimpun teman dan community saya untuk bergabung di sana, yang tujuan akhirnya adalah untuk pengembangan diri dan untung juga cari uang. Jadi double benefit ya? Double benefit. Okay. Begitu, Jessica. Kita lanjut ke fun fact yang ke-6. Benar nggak sih Pak Andri paling nggak bisa makan pedas? Betul. Betul banget. Jadi pedas itu saya sengsara banget. Jadi dari kecil kalau saya makan pedas itu mulut saya sakit, pilek dan segala macam. Saya nggak tahu kenapa. Dan itu yang membuat saya jadi bukan traumatik, pelan-pelan coba level pedasnya ditambahkan, tetapi memang tidak terbiasa. Mungkin karena ibu saya tidak suka pedas, jadi berbeda dengan bapak saya suka pedas banget gitu ya. Ibu saya nggak suka pedas, dan setiap masakan itu saya ngikutin seleranya ibu gitu ya. Dan sampai sekarang kalau ada level pedas tertentu saya nggak bisa. Jadi memang kata orang, kurang maco nih, kok nggak bisa makan pedas. Apakah seorang cowok dinilai maco kalau dia bisa makan pedas? Kan nggak juga ya. Terus kalau Bapak suka makan mie yang kayak tadi di-mention, nggak pernah pakai cabai? Enggak. Karena rasa otentik aslinya tanpa pakai cabai. Cabai itu menurut saya adalah kemasan yang sudah diracik. Tetapi rasa aslinya dengan tanpa cabai. Itu original dari bumbu kokinya. Dan itu yang saya apresiasi. Oke, kita lanjut ke fun fact yang ke-7. Benar gak sih Pak Andri tuh pernah ikut beneran nih tawuran waktu zaman kuliah? Ya karena waktu zaman kuliah gitu ya. Karena universitas tersebut tempat saya kuliah itu juga cukup ramai gitu ya. Dan ya hal-hal seperti ini sering dilakukan. Dan saya juga ikut di organisasi gitu ya, walaupun tidak intens di sana. Jadi kadang kalau hal-hal seperti demo segala macam kita suka dilibatkan. Kadang juga antar universitas ada aja gesekan gitu ya. Namanya anak cowok yang masih umur itu ya, apalagi anak rantauan gitu ya, yang pulang nggak pulang juga nggak ada yang nyari gitu. Jadi seru aja. Jadi fase itu kita nikmatin aja. Oh, jadi tawuran seru, Pak? Seru karena itu adrenalin kita kan meningkat ya. Adrenalin meningkat, apalagi kalau ada sasaran yang kita tuju, yang kita kena gitu, kayaknya puas banget. Jangan dicontoh ya guys, nggak boleh ya. Itu tapi masa lalu. Dapat dari mana informasinya ya? Tahu aja ya. Tapi itu masa lalu kan Pak? Masa lalu, betul. Enggak lah ya, sekarang kayak begini Iya, menawannya, mana mungkin mau tawuran ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang ke-8. Bener gak sih Pak Andri punya banyak stok wine di rumah? Waduh, ini info dari mana ya? Informannya mantep banget ya? Mantep banget loh, luar biasa. Ya, jadi wine ini salah satu minuman yang kalau kita minum berlebihan ada dampaknya gitu ya. Tapi kalau kita minum dengan batas tertentu itu juga baik untuk kita punya aliran darah lah gitu ya, kurang lebih. Jadi nikmat sambil menyehatkan ya. Sambil menyehatkan. Dan saya juga kalau kumpul keluarga, kalau misalkan ada minuman, saya juga bantu untuk meracik gitu ya, untuk membuat minuman lebih enak. Berarti ilmunya banyak nih ya sampai ke minuman. Gitu ya. Ada ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Boleh minum tapi nggak boleh berlebihan. Jangan berlebihan, betul. Ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang 9. Pak Andri mengenal gambar-gambar ini nggak? Katanya nih, apa nih? Tuh. Waduh. Kisah Tanah Waduh, Jawa. luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, mengenal tentunya, karena saya juga senang tidak hanya mempelajari hal-hal yang bersifat, rasional gitu ya. Karena ada juga yang kita perlu lihat bahwa ada dunia lain yang kadang menarik untuk kita pelajari, kita simak gitu ya. Dunia lain banget ini. Iya, ini dunia lain banget gitu. Dan ini juga sudah nasional gitu ya, kalau Kisah Tanah Jawa dan RJ5 ini. Dan mereka menyajikan banyak hal-hal yang yang di luar nalar kita yang ternyata itu ada. Dan menarik untuk hiburan saya kalau misalkan ada saat tertentu yang topik yang saya lihat, saya baca, saya tonton terlalu berat. Kadang nonton yang hal-hal seperti ini jadi hiburan tersendiri.
Nah, kita langsung lanjut aja nih ke fun fact yang terakhir. Apa nih? Benar gak sih Pak Andri sewaktu bertugas di Jambi pernah tinggal di rumah dinas yang angker? Luar biasa. Intelijennya luar biasa ya di Sampai sini ke ya. Jambi loh ya. Iya. Ya, ini saya pernah tugas di salah satu brand elektronik gitu ya. Dan setiap saya bertugas itu, karena saya waktu itu single, tinggal sendiri, dapat di satu rumah, dan ini salah satu rumah tua di Jambi. Dan ya betul, cukup angker gitu ya. Tetapi kita hidup berdampingan gitu ya. Dan banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi, tapi kita enjoy aja. Dan lucunya, branch manager pengganti saya gitu, yang saya nggak cerita kondisi rumahnya seperti apa, karena saya hidup berdampingan, berdamai dengan mereka gitu ya. Dan pengganti saya itu karena tidak tahu dan sempat digangguin, lagi nonton, tiba-tiba ada yang lewat keluar dari kamar, langsung malam itu juga dia telepon dan langsung minta pindah gitu. Karena sebagai teman kan kita tidak mau menakut-nakuti gitu ya, walaupun kita tahu itu ada, tapi ya betul, karena ya kita merasa bahwa setiap daerah, setiap tempat itu pasti ada hal yang lain gitu ya selain kita, dan kita juga harus menerima itu. Ya ada sedikit yang kita rasa, ya kita nikmatin aja. Berarti Bapak kalau di Apa ISMI ya? juga nikmatin aja? Nikmatin aja. Itu ya cara hidup berdampingan dengan Betul. dunia lain ya? Betul. Karena kalau kita rasa takut itu kita mengundang sesuatu yang negatif. Jadi suggestion itu sugesti itu adalah pintu utama. Jika kita memberikan sugesti yang positif, kita akan menarik sesuatu yang positif datang. Begitupun sebaliknya. Jadi saya percaya ada namanya hukum law of attraction. Jadi apa yang kita lepaskan di semesta ini, nanti semesta ini akan merangkum itu dan menarik, memberikan ke kita. Jika kita berpikir positif, akan menarik hal-hal positif datang ke kita. Itu yang kita sebut iman. Kita mengimani sesuatu hal yang positif, semesta akan memproses itu, memberikan hal yang kita minta. Dari cerita hantu aja bisa jadi something motivation lagi ya. Wah, keren banget sih. Itu dia guys, fun fact dari Pak Andri. Oke, dari yang tadi kita obrolin seru-seru banget ya Pak ya topik Seru banget. pembahasannya. Mungkin aku ingin ngerangkum sedikit aja nih dari apa yang tadi kita udah bahas. Yang pertama nih ya, kayaknya Pak Andri ini emang orangnya tuh disiplin dari semua omongannya, tataannya dari awal sampai akhir tuh emang kayak konsisten semua omongannya. Terus juga Pak Andri itu lebih mementingkan penampilan dulu jadi utama ya, untuk jadi citra di depan orang. Kayak orang lihat kita tuh rapi juga enak gitu ya dilihat ya. Terus yang aku suka juga ya, Pak Andri ini sebenarnya selalu memberikan positive vibes ya. Jadi kayak selalu ingin menjadi berkat untuk orang lain, gak cuman kerja-kerja aja, tapi bisa memberikan berkat untuk orang lain. Terima kasih Jessica. Nah, dari Pak Andri sendiri ada yang pengen disampaikan gak nih? Oke, thank you Jessica. Jadi saya merasa beruntung bisa hadir di podcast ini dan kita sama-sama belajar gitu ya, dan saya juga diberikan kesempatan yang luar biasa hari ini untuk kita bisa sharing. Dan kalau pesan, dulu zaman saya masih kerja di awal sebagai salesman, posisi duduk saya itu menghadap satu quote. Quote-nya menarik buat saya dan sampai sekarang itu selalu menjadi moto buat saya. Di quote itu tertulis, if better is possible, good is not enough. Jika lebih baik itu memungkinkan, hanya baik saja tidak cukup. Jadi, itu yang saya pegang selalu, bahwa kita jangan hanya berfokus pada baik. Kita tidak hanya berfokus pada 100% target. Kita harus mengejar lebih baik. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Kita harus mencapai lebih dari target. Itu yang membuat kita punya value. Itu yang membuat kita punya dampak dimanapun kita berada. Di perusahaan, di keluarga, di kehidupan sosial kita. Kita harus memberikan lebih. Jadi, pesan itu yang menjadi satu prinsip sampai sekarang saya kerja. Dan itu menjadi moto hidup saya. Jadi, teman-teman, kita harus positif. Karena positif itu menarik hal yang baik dalam hidup kita. Kita bisa merencanakan sesuatu tertata rapi, eksekusinya juga baik, dan tentunya harus orientasi juga dengan hasilnya. Tetapi
tentunya kita perlu dukungan dari banyak pihak. Kita perlu restu dari keluarga, orang tua yang menjadi dukungan support system yang utama buat kita. Kita punya relasi teman yang punya dampak buat kita. Itu modal utama kita untuk menyemangati kita sampai ke titik yang kita tuju. Dan semoga sharing hari ini kita bisa saling menguatkan, saling memberikan dampak manfaat. Yang baik teman-teman bisa terima, yang kurang baik jangan diambil. Itu aja dari saya. Thank you Jessica. Thank you Pak Andri. Sama-sama. Itu dia Wookers untuk pesan dari topik hari ini, yaitu mengubah tantangan menjadi peluang. Thank you so much Pak Andri. Sama-sama Jessica. Terima kasih udah mengundang saya hadir di sini. See you in the next episode. Bye bye. See you. Bye bye.